Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan 11 dan 12 dari perkuliahan kita, yaitu visi komputer. Oke. Dan khusus untuk hari ini saya memiliki beberapa instruksi ataupun arahan sebelum saya memulai kelas pertemuan 11 dan 12. Jadi lecture ini adalah pertemuan ke-11 ya, sedangkan nanti di pertemuan ke-12 kita akan ada tugas dari asisten. Oke. Nah, penjelasannya seperti apa? Nah, di pertemuan ini ya, setelah pertemuan ini selesai, teman-teman harus mengumpulkan resensi dalam bentuk Word. Oke, mengumpulkan resensi dalam bentuk Word ya, dan harus menampilkan demo pada lecture yang akan saya sampaikan. Jadi hari ini kita akan memiliki dua demo, yaitu face detection dan yang kedua adalah facial features. Oke. Nah, teman-teman dalam resensi tersebut harus menampilkan demonya. Dengan kata lain, ya, sampel tersebut sudah harus di-build pada saat resensi dibuat. Oke. Nah, lalu resensi berikutnya harus mencakup pengertian dan penjelasan singkat ya tentang yang akan saya jelaskan hari ini, yaitu Haar cascade ya. Jadi pengertiannya apa, penjelasannya bagaimana, cara kerjanya seperti apa ya. Itu harus kalian utarakan ataupun jelaskan di resensi dan bisa menggunakan sumber yang lain untuk penjelasannya. Oke. Lalu di pertemuan ke-12 ya, asisten akan menyampaikan ataupun memberikan tugas kepada kalian ya. Dan deadline resensi adalah tanggal 14 April pukul 4 sore ya. Tanggal 14 April pukul 4 sore. Oke. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang apa yang dinamakan dengan face detection ya, face detection. Kita akan bicara tentang face detection hari ini ya. Dan seperti teman-teman sudah memahami ya, banyak sekali fungsi daripada OpenCV itu sendiri. Baik ya. Jadi banyak sekali aplikasi ataupun fungsi pada OpenCV ya. Sebagai pengulangan, kemarin kita sudah banyak sekali ya, dari image filtering ya kan, baik itu smoothing ya kan, menggunakan bilateral filtering, ada median filtering dan seterusnya. Kemarin kita juga sudah bicara tentang image segmentation menggunakan GrabCAD ya kan, bagaimana sebuah gambar kita lakukan segmentasi ya kan. Lalu kita bicara juga tentang background subtraction ya, bagaimana kita bisa mendeteksi benda ataupun objek bergerak ya kan. Misalnya seperti ini, ada objek bergerak di sini, ada objek bergerak di sini, dan seterusnya ya, dalam bentuk video. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang face detection ya. Dengan kata lain, kita akan punya input gambar berupa orang, katakanlah seperti itu ya. Lalu kita berupaya untuk mendeteksi area ini ya. Kita akan berupaya mendeteksi area ini sehingga kita bisa mendeteksi ataupun dengan kata lain melokalisasi
wajah yang ada pada gambar. Oke. Nah, saya akan menyampaikan overview seperti biasa. Saya tidak akan masuk pada metode sangat-sangat kompleks dengan perhitungan statistik dan seterusnya. Saya yakin bagi mereka yang berminat ataupun tertarik pada satu bidang tertentu di fisik komputer, dia bisa mempelajarinya lebih detail lagi. Tapi ini adalah sebuah introductory ataupun semacam brief explanation terkait tentang face detection. Nah, salah satu ataupun satu penjelasan yang wajib kita fahami kalau kita bicara tentang face detection adalah apa yang dikatakan dengan Haar Cascade Classifiers. Oke. Nah, Haar Cascade Classifiers ini adalah sebuah pendekatan melakukan ekstraksi fitur, ya, sehingga kita tahu bahwa oh ini ada mata, oh ini ada hidung, oh ini ada area mulut dan seterusnya. Jadi Haar Cascade Classifier. Oke. Jadi kita hari ini akan bicara tentang Haar Cascade Classifier. Tapi sebelum saya masuk kepada ini, saya mau kalian pahami dulu secara umum, ya. Saya berikan visualisasi. Jadi ketika kita ingin mendeteksi sebuah, ya, ataupun mendeteksi seseorang pada gambar, ya, otomatis, ya, ketika kita ingin mendeteksi ini, ya, otomatis ada fitur-fitur penting yang harus kita kenali, ya. Kalau wajah, fitur-fitur itu harus seperti apa? Ya, fitur mata, ya kan? Fitur hidung, fitur mulut, ya, fitur alis misalnya, dan seterusnya. Ini adalah fitur-fitur yang harus kita kenali, ya, dan komputer dalam hal ini harus memahaminya. Bahwasanya ada mata, oh ada hidung, oh ada mulut, berarti ada sebuah, ya, wajah yang tampil di komputer ataupun yang tampil pada input gambar yang sedang kita berikan, ya. Nah, itu sesuatu yang sangat penting. Contoh misalnya, ya, kalau kita punya gambar Lena, ya, kita punya gambar Lena misalnya, ya, lalu Haar Cascade akan mendeteksi area-area tertentu, ya. Oh ini ada mata, ada hidung, ada mulut, oh berarti ada area wajah di gambar tersebut, ya. Jadi kita ingin melatih komputer agar mengetahui area-area penting sehingga dia mengetahui oh ada area wajah. Nah, cara yang paling umum ada yang dikatakan kalau kemarin kita sudah bicara tentang ataupun mempelajari pengolahan citra digital, kita sudah bicara tentang supervised learning, ya, ataupun dalam bahasa Indonesia pembelajaran terawasi. Maksudnya apa? Ya, supervised learning ini, ya, kita punya data, ya, kita punya data, ya. Dalam hal ini data ini adalah gambar-gambar yang berisi apa? Wajah, ya. Ada wajah ini, ada wajah ini, semuanya berbeda-beda, ya. Nah, data training ini, ya, kita berikan ke sebuah komputer, ya, sehingga dia bisa dilatih ataupun di-train, ya. Jadi data latih itu diberikan ke komputer sehingga komputer bisa berlatih sendiri, ya. Oh ini wajah, nanti ada gambar yang ini gambar istilahnya gambar yang benar ataupun positif. Gambar yang negatif apa? Misalnya oh ini apel, ini pisang, ya kan? Dan seterusnya. Nah, ini adalah gambar yang negatif, sedangkan ini adalah gambar-gambar yang positif. Nah, ketika
ya, komputer itu mengenali ataupun mempelajari secara terawasi, sehingga ketika masuk citra, masuk gambar baru, ya, misalnya ada gambar, ada mata, ada hidung, ada mulut. Oke, berarti ada area wajah yang kita temukan. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi apa yang dinamakan dengan pembelajaran terawasi. Ya, jadi pembelajaran terawasi ini kita memberikan data-data, ya, memberikan data kepada komputer, lalu algoritma fisik komputer akan mempelajarinya ataupun melatih komputer itu sehingga kalau ada sebuah input baru, dia bisa mengenali ada wajah atau tidak. Ya, nah jadi di sini ya, Haar Cascade ya, adalah sebuah classifier ya, yang melakukan ekstraksi itu. Ya. Jadi Haar Cascade itu akan melakukan ekstraksi terhadap 3 fitur paling dasar, yaitu fitur tepi, ya, lalu fitur garis, dan fitur yang dikatakan center surround. Ya. Nah, ini maksudnya apa? Saya akan berikan ilustrasi sehingga teman-teman bisa makin paham, ya, bagaimana cara Haar classifier itu sendiri bekerja. Bagaimana dia menemukan tepi, bagaimana dia menemukan garis, bagaimana dia menemukan pusat, fitur terpusat dan seterusnya. Ya. Nah, ini adalah ilustrasinya. Kita lihat ya, bagaimana Haar Cascade classifier itu bekerja. Dia akan bekerja berulang, ya, secara berulang terus dia berulang terus. Ya. Istilahnya ini adalah window, ya. Window ini akan terdiri dari apa? Fitur tepi, fitur garis, dan center surround yang tadi kita sudah paparkan, ya. Terus diulang sampai dia temukan area yang paling probable ataupun area yang paling mungkin terdapat wajah, ya, terdapat mata, terdapat hidung, terdapat mulut, dan seterusnya. Ya, kita lihat di sini. Terus dia bergerak terus, komputer, algoritma kita bergerak, ya. Ketika nanti ditemukan mulut, mata, dan hidung, ya, nanti akan dilokalisasi oleh algoritma ini. Ya, kita lihat lagi, sebentar lagi, ya. Nah, di sini dia terus berulang, ya, cukup lama. Kenapa? Di sini dia menemukan area apa? Area wajah, ya. Nah, kita sudah mulai melihat nih, ya, ditemukannya area wajah, ya, oleh classifier Haar, ya. Haar Cascade classifier. Oke. Terus berjalan, ya, sehingga dia temukan area yang paling mungkin ataupun area yang possible ataupun probable, ya, yang mengandung wajah. Oke, terus seperti itu dia berjalan lagi dan akhirnya dia simpulkan bahwa area wajah adalah seperti ini. Ya. Oke, ini sudah ditemukan area wajah yang paling tinggi possibility-nya ataupun probability-nya. Ya, nilai skor probability-nya paling tinggi adalah area yang ada garis ataupun rectangle berwarna merah ini. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi, ya, komputer dilatih dan komputer akan menulisnya ke dalam bentuk file, ya, menulis ke dalam bentuk file. Makanya di OpenCV nanti kita akan menjelaskan bahwasanya classifier kita itu sudah merekam, ya, fitur-fitur itu dalam bentuk file. Nah, dalam bentuk file. Dalam hal ini, ya, file yang dimaksud adalah file dengan format XML. Oke, nanti kita akan berbicara tentang hal ini dan hasil dari pembelajaran komputer tadi, algoritma Haar Cascade classifier, ya, fitur-fitur itu akan direkam dalam bentuk XML file. Ya, baik itu thresholdnya bagaimana,
ya kan, file leftnya apa, right filenya apa, dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah proses bagaimana hard cascade bekerja. Dia mengekstraksi line, dia mengekstraksi edge ataupun tepi, dia mengekstraksi center surround. Ya, dan untungnya OpenCV sudah menyediakan banyak pre-train classifier. Ya, jadi kita nggak perlu lagi ya men-train sendiri. Ya, train ini kita nggak perlu lagi kita lakukan, tetapi sudah dilakukan oleh OpenCV. Nah, biasanya kalau kita menggunakan sebuah file yang sudah ditrain oleh orang lain, itu disebut dengan pre-train. Ya, jadi sudah ditrain oleh orang, ya, sehingga kita hanya cukup menggunakan XML filenya saja. Biasanya OpenCV akan meletakkannya di dalam foldernya. Ya, buka folder OpenCV, ya. Lalu OpenCV akan meletakkan semua XML pada OpenCV folder data, ya. Lalu ambil di sini hard cascade. Nah, ini adalah XML file, ya, yang mana OpenCV sudah melatih area mata, melatih area wajah kucing, dia di sini kucing, ya, frontal cat face, ya. Wajah kucing pun sudah di train di sini. Lalu full body, ya, ataupun tubuh secara keseluruhan, ataupun senyum, ya, senyum juga ada. Senyum ini nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, ya, dan seterusnya. Oke, jadi kita hanya akan menggunakan XML file yang sudah disediakan oleh OpenCV. Oke, nah ini beberapa ilustrasi, ada mata, hidung, mulut, ya, wajah, senyum, ya, dan seterusnya. Oke, dan nanti kita akan bisa menampilkan output ataupun luaran seperti ini. Oke, nah kita masuk saja langsung ke demo. Jadi hari ini saya akan menampilkan dua demo. Yang pertama adalah sample face detect. Jadi kalian buka Visual Studio seperti biasa, di sample CPP, cari folder sample face detect. Klik kanan, lalu build. Oke. Klik kanan, lalu kita build. Lalu seperti biasa kita buka command prompt, lalu kalian cari ininya, ya. Jadi apa? Face detect, berarti example face detect, dan parameternya, ya, bisa dilihat dengan fitur penolong, ya. Jadi cara menjalankannya, kalian panggil face detect, lalu berikan sebuah parameter cascade di sini, dan berikan lokasi daripada XML yang pertama. Lalu min nested cascade itu untuk memberikan parameter yang kedua, ya, dan minus scale ini adalah scaling daripada inputan sebuah video ataupun wajah. Nanti saya sampaikan. Jadi saya sudah menjalankan tadi. Jadi kalau di saya, ya, ini seperti ini. Oke. Sorry. Ya, di saya seperti ini. Oke, coba lagi. Saya ulangi. Ya, di sini kita lihat .exe face detect, lalu min cascade, arahkan ke XML filenya. Seperti saya sampaikan, OpenCV akan meletakkannya di C OpenCV, ya kan, data, lalu panggil sebuah file yaitu hard cascade frontal face alt.xml, ya. Itu untuk cascade-nya. C
OpenCV, data, hard cascade, frontal face, out.xml. Lalu di min nested cascade kalian memanggil sebuah file XML yaitu i3 eyeglasses ya. Yaitu yang ini ya. i3 eyeglasses.xml kalian panggil c bla 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 .xml lalu scale-nya 1,3 ya, lalu dijalankan. Di sini saya menggunakan webcam ya. Jadi kalian lihat sendiri wajah bisa terdeteksi dengan bagus, tetapi mata belum terdeteksi. Coba saya buka kacamata. Ya. Jadi scalingnya kita lihat di sini terkadang akurasinya kurang bagus ya, tetapi area mata terkadang bisa terdeteksi ya. Mungkin pencahayaan dan seterusnya, tetapi area wajah bisa dideteksi dengan cukup bagus ya. Ya, kayaknya cukup bagus ya kan. Kalian bisa mengganti scaling misalnya 2.1 ya. Ya, agak sedikit menjauh masih bisa terdeteksi ya. Oke. Nah, itu adalah face detect, yaitu bagaimana hard cascade bisa mendeteksi wajah ya dalam hal ini dan area mata ya, karena tadi di sini kita menjalankan nested cascade-nya adalah i3 eyeglasses ya. Nah, jadi kalian bisa gunakan ini ataupun mungkin gunakan XML yang lain. Oke. Lalu berikutnya saya ingin mencontohkan ataupun memberikan contoh sampel facial features ya. Di sini kalian klik kanan facial features di build ya. Nanti kalian akan menjalankan komen seperti ini ya, saya berikan. Nah, di sini kalian panggil executable-nya, lalu nama file gambar. Di sini kita tidak menggunakan video, tapi menggunakan file gambar. Di sini saya memanggil lena.jpg. Kenapa? Karena di build saya sudah ada lena, ya kan? Sudah ada lena, tinggal panggil saja lena.jpg. Ya. Kalian harus menggunakan wajah sendiri pada saat membuat resensi. Ya, pada saat resensi harus menggunakan wajah sendiri. Lalu panggil lena, lalu panggil hard cascade frontal face.xml-nya, lalu panggil fitur eyes ya, sama dengan hard cascade eye.xml. Ini juga sudah tersedia pada data hard cascade eye ya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan komen ini ya. exe spasi nama gambar spasi hard cascade frontal face XML, jangan lupa C OpenCV letaknya di mana. Lalu parameter yang kedua adalah minus eyes sama dengan file konfigurasi XML yang sudah dilatih untuk mendeteksi mata. Dan kita lihat sekarang, saya enter. Di sini bagaimana area wajah terdeteksi dan area mata pun terdeteksi ya. Area wajah terdeteksi, area mata terdeteksi ya, menggunakan facial features tadi. Oke. Nah, ini adalah cara kerja hard cascade yang sudah disediakan oleh OpenCV, yang mana secara umum dia mengekstraksi fitur tepi, fitur garis, dan fitur center surround ya, seperti yang sudah saya jelaskan secara brief ya, sehingga kalian harus mempelajari secara independen lebih dalam lagi sehingga resensi bisa semakin bagus ya. Semakin bagus resensi dan lengkap,
maka nilai akan berpengaruh pada nilai akhir nantinya. Oke. Dan coba pastikan di facedetect.exe tadi kenapa mata saya tidak terdeteksi, ya. Jangan-jangan warna ataupun cahayanya sangat gelap, ataupun kenapa ya mata saya tidak terdeteksi cukup bagus. Kalian harus coba evaluasi, lalu kalian bisa mendapatkan hasil yang lebih bagus. Oke, jadi ini yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini, ya. Kita sudah mendapatkan semacam brief explanation terkait face detection. Apa itu pembelajaran terawasi ataupun supervised learning, yang intinya adalah memberikan gambar positif dan negatif kepada komputer. Lalu algoritma hard cascade classifier akan melakukan klasifikasi, ya. Lalu saya juga sudah memberikan demo yaitu face detect dan facial features, sehingga kalian bisa langsung menggunakan hard cascade classifier menggunakan OpenCV. Saya tunggu resensinya, ya, sesuai deadline, ya. Dan di pertemuan ke-12 asisten akan memberikan sebuah tugas yang relevan dengan penjelasan yang sudah saya berikan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.